Latihan soal UAS fonologi. 1. Coba gambarkan letak 25 sumber bunyi bahasa yang melibatkan studi tentang alat-alat ujar atau ucap berkenaan bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan. Jawab, ini gambarnya. Keterangan: 1. Paru-paru. 2. Batang tenggorokan. 3. Pangkal tenggorokan. 4. Pita-pita suara. 5. Krikoid. 6. Tiroid. 7. Aritenoid. 8. Dinding rongga kerongkongan. 9. Epiglotis. 10. Akar lidah. 11. Pangkal lidah. 12. Tengah lidah. 13. Daun lidah. 14. Ujung lidah. 15. Anak tekak. 16. Langit-langit lunak. 17. Langit-langit keras. 19. Gusi lekung kaki gigi. 19. Gigi atas. 20. Gigi bawah. 21. Bibir atas. 22. Bibir bawah. 23. Mulut. 24. Rongga mulut. 25. Rongga hidung. 2. Klasifikasikanlah unsur pembentuk bunyi vokal mulai dari tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, dan bentuk bibir. Jawab, tinggi rendahnya lidah. Berdasarkan tinggi rendahnya lidah, maka vokal dapat dibagi atas: A. Vokal tinggi. B. Vokal madya. C. Vokal rendah. Bagian lidah yang bergerak vokal dapat dibedakan menjadi: A. Vokal depan, yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan peranan turun naiknya lidah bagian depan. B. Vokal tengah, yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan peranan lidah bagian tengah. C. Vokal belakang, yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan peranan turun naiknya lidah bagian belakang. Berdasarkan bentuk bibir, maka vokal dapat dibedakan atas: A. Vokal bulat, yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir bulat. Bentuk bibir bulat bisa terbuka atau tertutup. B. Vokal netral, yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir dalam posisi netral, dalam arti tidak bulat tetapi juga tidak terbentuk lebar. C. Vokal tidak bulat, yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat atau terbentang lebar. 3. Jelaskan maksud dari A. Konsonan hambat letup. Jawab, konsonan hambat letup adalah konsonan yang terjadi dengan hambatan penuh arus udara, kemudian hambatan itu dilepaskan secara tiba-tiba. B. Konsonan nasal. Jawab, konsonan nasal atau sengau adalah fonem yang direlasikan melalui bantuan rongga hidung. C. Konsonan paduan. Jawab, konsonan paduan adalah konsonan hambat jenis khusus. D. Konsonan geseran atau frikatif. Jawab, konsonan geseran atau frikatif adalah konsonan yang dibentuk dengan menyempitkan jalan arus udara yang dihembuskan dari paru-paru, sehingga jalan udara terhalang dan keluar dengan bergeser. E. Konsonan getar. Jawab, konsonan getar adalah konsonan yang dibentuk dengan menghambat jalan arus udara yang dihempaskan dari paru-paru secara berulang-ulang dan cepat. F. Konsonan sentuhan. Jawab, konsonan sentuhan adalah konsonan yang dihasilkan dengan artikulator menyentuh sesaat titik artikulasi. G. Konsonan sentuhan kuat. Jawab, konsonan sentuhan kuat adalah konsonan yang pembentukannya pada prinsipnya sama dengan konsonan sentuhan. 4. Apakah yang dimaksud dengan pengaruh bunyi? Jawab, pengaruh bunyi adalah gangguan-gangguan akibat bunyi, contohnya kebisingan. 5. Jelaskan pengaruh bunyi karena distribusi. Jawab, pengaruh bunyi karena distribusi pada awal kata, tengah kata, atau di akhir kata sering menentukan perwujudan bunyi tertentu. Bunyi karena distribusi menimbulkan berbagai proses seperti aspirasi, pelepasan, dan pengafrikatan.
6. Identifikasilah transkripsi dan transliterasi bunyi. Jawab, transkripsi adalah pengalian tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Transliterasi bunyi adalah penyalinan dengan mengganti suatu huruf ke huruf lain atau dapat disebut alih aksara. 7. Apakah yang dimaksud dengan bunyi suprasegmental? Jawab, suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem tersebut yang itu biasa berupa tekanan suara dalam kurun intonation, panjang pendek pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. 8. Definisikanlah pengertian dari A. Identitas sifat khas suatu fonem. Jawab, identitas sifat khas suatu fonem adalah apa yang disebut fungsi pembeda makna yang terkandung dalam satuan bunyi bahasa. B. Spesialisasi beban fungsional fonem. Jawab, spesialisasi beban fungsional fonem adalah kajian fonologi yang sering dipaparkan beban fungsional dari oposisi fonem tertentu, contohnya yaitu beban oposisi rendah terdapat pada bunyi P dan F pada kata kapan dan kapan, sedangkan beban oposisi tinggi terdapat pada bunyi K dan G pada kata kita dan kita. C. Alternasi alofonemis. Jawab, alofonemis yang teramalkan dari lingkungan. Contohnya, dalam bahasa Inggris, TH sebagai konsonan pertama sebelum vokal, sedangkan alofon T terdapat hanya bila T tidak pada awal kat. Contoh, top, butler, hot, dash. D. Penafsiran fonem. Jawab, penafsiran fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. 9. Apa yang dimaksud dengan premis dan hipotesis kerja suatu fonem? Jawab, premis adalah pernyataan yang berhubungan dengan suatu hal yang dijadikan sebagai landasan kerja. Hipotesis adalah simpulan yang bersifat sementara dan harus dibuktikan kebenarannya. 10. Sebutkanlah beberapa jenis oposisi dalam fonem. Jawab, jenis oposisi dalam fonem ada 4, yaitu vokal, konsonan, diftong, cluster.